disambut dengan kelas yang sangat-sangat bersih. Anaknya kayaknya siap semangat karena mungkin kita akan dikunjungi oleh tamu. Ada Pak Azhar juga, saya juga berterima kasih dengan Pak Azhar. Kemudian kita juga kedatangan artis ya. Mungkin Bu Eka belum tahu di kedua ada artis Bu. Ya, pasti ya. Artis kemudian kemarin memang pertemuan terakhir agak ini ya kurang maksimal karena sebagian besar ada pelatihan OSIS ya. Jadi ini ada beberapa materi yang perlu dikuatkan kembali. Oke, untuk mempersiapkan agar perjalanan pembelajaran pada hari ini lancar, bisa salah satu ketuanya atau perwakilan memimpin perhatian. Itu kan duduk saja terus. Siap, doa mulai. Nama siapa? Yang hafal itu siapa? Yang tadi saya tuliskan ya. Sosialisasi Stunting. Empat ya. Siswa total tidak masuk 2 orang 34. Ya, sebelum disini mulai dari pembelajaran hari ini, disini mau ngecek dulu nih pembelajaran terakhir yang kemarin. Ada yang masih ingat kita membahas apa? Konsep. Ya, pegang yang menurut siapa? Konsentrasi. Oke, konsentrasi. Menurut konsentrasi asam itu apa? Coba Ilmala. Asam adalah senyawa yang mudah melepas proton. Ya, untuk basa ada yang bisa? Basa adalah ya, Salma ya, senyawa yang mudah menerima proton. Kemudian selain asam basa plus klori kita kenal masuk apa lagi ya? Aldehidus. Kalau aldehidus berfokus pada asam adalah ayo tunjuk tangan aja. Asam adalah ada yang mau? Ya, Zakia. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang ada di dalam air melepaskan ion H+. Melepaskan ion H+. Fokusnya pada ion H+ ya. Sedangkan basa ya boleh belakang. Basa adalah senyawa yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrosida. Menghasilkan OH-. OH-, berarti berfokus
fokus pada OH min yang bagus sekali, jadi sama, Zakia, Naswa ya. Jadi itu kita merefresh pembelajaran sebelumnya. Jadi teoritisnya untuk menghitungnya nanti untuk mata pelajaran hari ini Bu Sintia sudah share di media ya kemarin ya, berupa apa sudah dibaca di rumah? Apa? Ya video, oke. Materi videonya apa? Bisa asam kuat, asam lemah, berarti dibaca. Ada yang bisa menjelaskan apa itu asam kuat, ciri-cirinya? Ada yang bisa? Ciri-ciri atau asam kuat? Salah satu? Ya, berarti menurut pendapat dari sudah dibaca, asam kuat adalah Asam kuat adalah asam yang terionisasi sempurna dalam air. betul, asam kuat adalah asam yang terionisasi sempurna di dalam air. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Nah, ada contoh ya, contoh-contoh asam kuat. Di sini nggak minta banyak, sebutkan 2 saja contoh asam kuat, 2 saja. Ada yang bisa? Yang laki-lakinya? Ya, Rifan, silakan Rifan. HCl, asam klorida dan HBr, asam bromida. Betul, bagus untuk Revan. Berikutnya asam lemah. Tauki Bu, Tauki. Dari mana Revan? Itu OSIS kita itu. Yang kedua asam lemah. Asam lemah. Ya, Dimas. Bukan, ciri asam lemah. Asam lemah adalah, kamu menyebutkan contoh boleh? Ya, contohnya apa contohnya? Contohnya asam klorida dan asam sulfida. Asam klorida dan asam sulfida. Ada yang bisa menambahkan satu contoh lagi asam lemah? Ya, bisa. Asam sianida dan asam nitrit. Oke. Berikutnya pengertian asam lemah sendiri bagaimana? Tadi belum disinggung ya. Kalau asam kuat tadi apa? Terionisasi bagaimana titik asam kuat? Nah, kalau asam lemah berarti terionisasinya apa ya? Tidak sempurna, betul Nirmala, atau bahasa ininya lebih efektif lagi? Sebagian, betul. Fokusnya di situ ya. Terus bagaimana dengan derajat ionisasinya? Derajat ionisasi. Kalau asam kuat memiliki derajat ionisasi 100 apa? 100% atau 1 ya. Kalau asam lemah ya 100. Kalau tidak 100-nya itu berapa? Apakah hanya 50? Banyak. Berarti apa bahasanya gimana ya? Kurang dari 100. 0 boleh enggak? 0 boleh enggak? Boleh. Kalau 0% itu berarti tidak mengalami ionisasi. Berarti gimana ya bahasanya asam lemah ya? Gimana derajat ionisasinya? Pakai bahasa apa tadi? Kurang dari 100, lebih dari 0. Jadi bisa mengefektifkan lagi antara antara 0 sampai dengan antara 0 sampai dengan 1 atau lebih besar dari 0 sampai dengan 1 ya, kurang dari 1 ya. Karena kalau 0 berarti tidak mengalami ionisasi. Kalau 1 berarti ya sempurna. Olahraga ya kayaknya. Oh enggak, oke, berarti energinya kayaknya banyak ini ya. Untuk membuat kalian lebih fokus, dikenalkan sedikit breaking ya. Kalau dulu di kelas sebelah quick wave ya, atau quiz bahasa. Sekarang saya jangan pakai pelajaran, pakai tepok ya, fokus loh. Kalau yang nggak fokus nanti gantian sama Bu Cinta Dimas, ya. Oke, kalau Bu Cinta bilang tepuk 1. Ya, semuanya. Tepuk 1, tepuk 2,
lagi ya. Nah, ini ya. Tepuk 1, di depan. Tepuk 2. Tepuk 3. Atas, satunya atas. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, tambah lagi. Tepuk 4. Nah, tepuk 4. Ini dia. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah. Salma. Oke, berarti nanti Salma bisa bergantian dengan Bu Cynthia, enggak apa-apa. Tepuk 4. Tepuk 5. Nah, juga Salma. Tepuk 5. Tepuk 5. Jadi Salma bisa? Oke. Hanya mau apa-apa, terus kamu ketemu. Jangan ikuti ya, ikuti sama ya. Yo, fokus oh. Nanti kalau yang mana tuh. Ya boleh. Acak boleh, acak boleh. Jangan, kan biar fokus. Gak apa-apa, bebas terserah. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 5. Tepuk 1. Tepuk 4. Ya, terima kasih Salma. Terakhir dari Bu Cynthia nih. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Ya, tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. Senang kan? Ya, fokus ya. Fokus, oke? Sini pada kalau di pelajaran Bu Cynthia kayaknya beban ini ya. Beda terhadap berisik ya. Bisa guyu ya. Berikutnya yang sampai ini tepuk-tepuk fokus dan sampai sudah dilatih Dimas ya. Teknik apa Dimas? Cari posisi paling enak. Ya, cari posisi paling enak ya. Ini relax boleh lah. Ya kan supaya masuk apa ini? Oh, sebelum kita mulai nanti pelajaran kan pusing ya gitu ya. Oksigennya di situ otaknya ini biar lancar dengan cara. Nasa pusing. Ya, sesuai hitungan ya. Oke, dulu juga bagus. Oke, juga. Oke. Namanya siap ya. Namanya teknik stop. Stop itu berarti kita hentikan aktivitas sejenak. Kita relax dulu. Barangkali 2 jam makan, kita berputar dengan angka-angka pH minum H+ dan seterusnya. Oke, semuanya tarik nafas pelan-pelan, diisi semuanya, dadanya diisi dengan oksigen. Oke, lepaskan. Oke, relax, boleh senderan kok. Nah, gitu ya. Merah apa ini yang mana? Nah, iya. Gak apa-apa. Masker kalau mungkin yang tidak sedang pun bisa dibuka ya. Gak apa-apa. Kan kalau tarik nafas oksigennya bebas, luasa. Semuanya. Jelas ya, tarik nafas. Lepaskan. Yakin? Itu posisi terbaik. Nah, posisi terbaik melihat jendela. Oke, satu kali lagi. Tarik nafas. Ya, lepaskan. Nah, bersyukur ya, kita masih bisa bernafas dari ini. Banyak yang ingin bernafas dari ini tapi tidak bisa. Itu bantuan alat pernafasan. Makanya jangan mengetawakan ketika kita kayak aneh loh, susah loh ya untuk bernafas. Karena kalau yang memang sedang, mohon maaf ya, sedang dirawat dan apa untuk bernafas saja sulit. Jadi ketika dipersilakan untuk bernafas, ambil oksigen sebanyak mungkin, manfaatkan dengan ini kemarin
Dimas sudah tarik nafas. Gimana ya? Keren, bisa bantu Bu Sintia. Oke, relax ya. Tapi sekarang nanti tepuk lagi, tepuk 5. Mikir udah kamu. Tepuk 1. Nggak tepuk pramuka, bagiannya pramuka aja sudah ada. Ya, tadi kan sudah ada pengenalan. Nah, untuk menguatkan materi, Bu Sintia ada 3 media ya. Yang pertama itu komik. Nah, mau media komik, kemudian ya puzzle, satunya video. Ya, mari silakan Bu Sintia, silakan yang media komik untuk menguatkan materi. Tunjuk tangan ya. Yang ini komiknya bukan komik kimia nih, bukan komik Conan atau komik Doraemon. Ya, yang komik kimia, mari kita bisa di ini ya, mereka pengen baca, bisa kumpul di mana ya? Lebih cenderung di sini ya. Boleh pindah ke tempatnya sama, boleh. Nah, nanti dari membaca komik ini, nanti saya minta interaksinya ya. Apa kita kasih? Pindah dulu sebentar. Ya, kita pakai tulisan waktu. Kemudian yang suka utak-utik ini di sini ada puzzle. Kawai hal penting.
belajar di rumah ini hanya penguatan saja ya. Ada 3 kayak belajar. Tadi ada yang pakai video, ada yang memakai komik ya. Jadi garis bawahi hal penting ya. Kemudian ada yang memakai puzzle. Nah, puzzle-nya sama lupa tapi itu saya modifikasi dengan materi juga. Dibagi 2 ya. Ada asam kuat dan asam lemah. Dari yang komik dulu, Bu Cynthia bisa minta 1 orang saja, kurang lebih ya 1 menit untuk menyampaikan apa sih yang tertancap di apa ya pikirannya mengenai materi hari ini. Dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Ya, bisa boleh berdiri, bisa boleh berdiri. Yang lain bisa mendengarkan dulu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menyampaikan apa yang ada di komik ini. Komik ini itu bab tentang pH asam. pH asam terdapat 2, asam dan basa. Asam adalah senyawa yang memiliki pH kurang dari 7 dan bersifat korosif. Dan pH basa adalah memiliki pH lebih dari 7 dan bersifat kaustik. Untuk membedakan senyawa asam dan basa dalam percobaan, kita bisa menggunakan indikator kuatan dan indikator alam. Dan kita bakal menghitung gimana cara menghitung rumus asam kuat dan asam lemah. Cara menghitung asam kuat, kita harus mencari H+ dulu. Sedangkan H+, caranya X dikali molaritas. Setelah mencari H+, kita harus mencari pH. pH caranya itu min log dikali dengan H+. Dan setelah kita mencari asam kuat, kita juga bisa mencari pH asam lemah. Cara mencari pH asam lemah, H+ sama dengan akar ketetapan keseimbangan asam dikali dengan molaritas. Lalu H+ sama dengan derajat ionisasi asam dikali dengan molaritas. Lalu derajat ionisasi asam, akar dari ketetapan keseimbangan asam per molaritas. Setelah itu kita mencari pH dengan cara min log dikali dengan H+. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Komik ya, untuk berikutnya yang video. Untuk yang video bisa dari tempat saja. Video juga agak banyak ya, karena ini era digital, berarti yang audiovisual kayaknya memang agak banyak berdasarkan asesmen kemarin ya, soal kognitifnya. Boleh salah satu dari yang ini yang mewakili berdiri dari ya, tangan boleh dari situ saja boleh. Yang kamu ya cakep boleh. Salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pH asam kuat dan asam lemah. Bisanya aja. Salam. Larutan asam pH-nya kurang dari 7. Cara menghitung pH asam. Cara menghitung pH asam kuat itu nyari H+-nya dulu. H+ itu konsentrasi ion. Cara mencarinya X dikali Ma. X itu valensi asam dan Ma itu molaritas asam. Setelah udah mencari H+, kita bisa mencari pH-nya. Rumus pH dari asam kuat min log dikali H+. Ya, sekian dari Satu lagi ya, ada yang mau menambahkan? Ya, tangan dulu, oke. Boleh. Menambahkan dari Siva ya tadi ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan beberapa materi yang saya tangkap dari video yang saya lihat. Yang pertama, asam. Asam terdiri dari dua jenis, yaitu asam kuat dan asam lemah. Asam kuat ialah asam yang terionisasi sempurna 100%. Lalu asam lemah ialah asam yang terionisasi sebagian. Untuk rumus asam kuat ialah X dikali Ma, di mana X ialah valensi asam atau jumlah ion H+. Lalu Ma ialah molaritas asam. Dan untuk asam lemah, pH sama dengan min log dikali H+. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari media puzzle ya. 1 menit aja. 1 menit aja. Media langsung sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan yang saya tangkap dari video pasir ini. Teriorisasi dari asam kuat. Asam kuat yaitu asam yang teriorisasi sempurna dalam air. Untuk asam kuat ada asam klorida, asam bromida, asam iodida. Rumus asam kuat itu H+ sama dengan kali M2. Ma X kali Ma. Dan asam lemahnya asam yang teriorisasi sebagai dalam air sebagian. Ya. Dan contoh-contoh asam lemahnya yaitu ada asam klorida, asam asetat, asam sianida. Nah, rumusnya H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Ya, ya. Oh ya. Videonya itu dulu ya. Ya, itu kita menguatkan kembali ya. Yang pertama, berarti kalau tujuan pembelajaran kali ini kita ketika pemanasan dulu. Apa ini? Bisa kita tolong Bu Sinda bacakan email yang pertama? Menganalisis reaksi ionisasi pada larutan asam. Oke, menganalisis reaksi ionisasi pada larutan asam, baik asam apa tadi? Kuat dan asam lemah. Yang kedua, dan kita tolong dibacakan triksi barangkali. Menghitung pH larutan asam kuat dan asam. Ya, menghitung pH larutan asam kuat dan asam lemah. Nah, oke. Ini Bu Sylvia menguatkan kembali ya. Kalian sudah cukup bagus dengan media masing-masing, apalagi belajar dari malam. Jadi yang pertama, jenis-jenis larutan berdasarkan pH itu ada 3. Ada larutan apa ini? Asam. pH-nya berapa? Kurang dari 7. Kemudian yang kedua larutan dengan UPA di angka 7. Asam memiliki Nah, menghitung pH asam kuat, contohnya sudah kalian ketahui bersama ya, ada HCl, ada Br, Hi, kemudian. Nah, untuk mencari rumus pH asam kuatnya bagaimana? Melalui konsentrasi ion H+, di mana dirumuskan dengan X kali Ma. Itu sudah yang dijelaskan masing-masing, sudah cukup bagus. X apa X? Sekali privat ya. Kalau sudah kita cari H+-nya, maka kita bisa berlanjut mencari pH, di mana rumusnya log H+. Nah, molaritas asam di sini jika di soal langsung ada berarti bisa kita langsung integrasikan ya. Nah, kalau tidak ada berarti melewati rumus apa ini yang bawah? Molar apa ini? Oke, gram per ml kali 1000. Nah, 1000 per mili berarti apa ini? Mili itu menunjukkan satuan apa? Air. Cairan. Nah, apa? Volume. Tepat sekali misalnya. Ya. Berikutnya, ya, masak ya. Ayo habis makan dulu. Sampai semua. Menghitung pH asam lemah. Nah, contohnya ada F, H3COOH, HCN, H2CO3 dan seterusnya. Coba kalian amati apa yang berbeda ini di sini. Oke, Ka. Berarti rumus apa ini? Ya, rumus mencari apa?
Apa ini yang dicari? H plus. Rumus H plusnya berbeda ya. Akar KA kali MA. H plus juga bisa didapat dari alfa kali MA. Tapi rumus yang bawah apa ini? Rumus apa? PH-nya sama ya, min log H plus. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup bisa dipahami? Cukup bisa dipahami. Oke, berarti ini supaya menguatkan ya, benar nggak kalian memahami, maka akan saya bagi ke dalam bentuk kelompok. Sistem kelompoknya saya tawarkan, kalian hitung. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya bagi kelompok? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Caranya gimana kelompoknya? Kelompoknya hitung atau sesuai dengan Oke, kesepakatan ya, sesuai dengan kelas. Sesuai dengan yang sudah duduknya. Oke. Yang kurang berarti ini berapa? 3, 6, 6. Ini berapa? Cuma 4. Apa ada yang izin? Oh, jangan apa-apa. Luar biasa. Ini 6 semua, jangan dong. Biar selisihnya 1 atau biar ada yang selisihnya 1 satu orang. Natanya, nah situ Natanya bisa. Apa biar jangan laki-laki. Natanya bisa. Nah, 5. Oke. Ini posisinya bagi ya LKPD-nya. Nah, coba perhatikan. Sudah menunjukkan pukul 11:10. Diskusi kalian membutuhkan waktu berapa menit? Sejam. Nanti saya dulu jam berapa? Membutuhkan waktu berapa? Kalian hanya mengerjakan satu soal untuk didiskusikan. Karena ini 2 menit, 60 menit. Kita sesuaikan waktunya yuk, kesepakatan 5 menit. Karena kalian udah presentasi nanti. Ada yang 5, ada yang 12. Ya angkat loh, 5, 12, 15, 10 menit bisa ya. 10 menit untuk diskusi. Kemudian berikutnya, jadi untuk menghemat waktu itu tidak bisa dituliskan di depan. Jadi nanti setelah 10 menit, ini kan berbeda siapkan kertas plano ya. Nah, nanti presentasinya di sini. Nah, kayak gini, nggak apa-apa. Jadi satu megang, satu menjelaskan. Ya, 10 menit untuk diskusi cukup ya. Ya, satu soal. Satu. Oke. Silakan Bu Sintia bagikan soalnya terlebih dahulu. Kemudian oke, ya waktunya berapa tadi Bu Sintia menyampaikan? 10 menit. Oke, nih langsung dikerjakan. Ya, langsung dikerjakan. Butuh spidol. Kalau diskusi gimana ya duduknya ya? Oke. Kalau diskusi baik duduknya gimana? Ya. Oke, perhatikan. Kita kembalikan lagi pada boleh itu nanti kan? Coba kita kembalikan lagi pada budaya positifnya. Yang pertama apa itu? Kebersihan. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, kesabaran. Yang keempat, yang kelima,
Kita sekarang jam 11.13, berarti sampai jam 11.23 ya. Pakai spidol aja jadi kelihatan, langsung ditulis kelompoknya siapa. Iya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6. Ini sulit banget. Diketahui apa dulu diketahui? Boleh jangan korek. Berapa itu Pak? Gram, 5 enggak, 1 ya apa itu? 1 ya 1 apa itu? 1 apa? Kolom masa, masa, tulis masa. Yang pertama diketahui pH dari larutan sel itu sama dengan 3. Jadi konsentrasi A plusnya itu 10 pangkat min 3. Terus langkah kedua kita mencari MA menggunakan rumus konsentrasi A plus sama dengan akar KA dikali MA. Ya. Ya, lalu untuk konsentrasi A plus sama dengan konsentrasi A plus itu 10 pangkat min 3 sama dengan akar dari 10 pangkat min 5 dikali MA. Lalu 10 pangkat min 3 kuadrat sama dengan akar dari 10 pangkat min 5 dikali MA kuadrat. Untuk hasilnya sama dengan 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 5 dikali MA.
Hasil dari MA sama dengan 10 pangkat min 1 molaritas. Lalu yang kedua, kita akan mencari derajat ionisasi. Ini adalah simbol lambda sama dengan akar Ka dibagi MA. Lambda sama dengan 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 1. Lambda sama dengan akar 10 pangkat min 4, yaitu 10 pangkat min 2, atau bisa kita ubah menjadi 1/100, atau bisa diubah lagi menjadi 1%. Jadi derajat ionisasi pada larutan CH3 CaOH ialah 1%. 1% ya, tepuk tangan. Bisa langsung ditempel di bawah tembok itu, salasi di itu ya. Nah, tampil tembok, nanti yang memberikan tanggapan langsung ke kertasnya Mirzano. Di sini saya belum bilang benar-benar dulu. Ketemunya berapa tadi? 1%. Oke, lanjut. Kelompok kedua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami berdua akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kelompok 6. Itu dari soalnya boleh baca. Oke, diketahui pH sama dengan 3 dan ketepan keseimbangan adalah 10 pangkat min 5 dan H plus sendiri sama dengan 10 pangkat min pH. Diketahui juga ditanyakan H plus. Jawab oleh Resti. Jadi jawabannya yang pertama adalah kita menggunakan rumus H plus sama dengan akar Ka kali MA sama dengan pangkat 10 min 2 dikali MA. Terus selanjutnya adalah 10 pangkat min 3 per 2 sama dengan 10 min 5 dikali 10 min 4 sama dengan MA sama dengan 10 min 1. Dan selanjutnya adalah kita mencari derajat ionisasinya. Silakan kembali. Derajatnya adalah akar Ka sama dengan per MA sama dengan akar 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 1. Maaf tulisannya kecil karena tadi agak tergesa-gesa. Selanjutnya sama dengan akar 10 pangkat min 4 sama dengan hasilnya adalah 10 pangkat min 2, atau bisa disederhanakan menjadi 0,01, lalu bisa dibacanya menjadi 1%. Oke, tepuk tangan. Nah, silakan ditampilkan di sebelahnya kelompok 3. Yang lain langsung memberikan tanggapan, baik di kelompoknya Mirzano maupun kelompoknya Resti ya, kelompok 6. Yang lain, kelompok yang lain. Kemudian presentasi juga ya, bagus sekali. Hasilnya sama ya, 1%. Ya, kalau ini juga luar biasa. Kelompok 1 dengan kelompok 4. Ya, silakan maju ke depan langsung yuk. Kelompok 1 siapa yang mau pilih? Silakan. Yang lain memberikan tanggapan di kelompok 2, boleh berikan tanggapan. Ya, apa-apa. Tanggapan positif ya. Tanggapan positif, tapi ke depan bisa komunikasinya lebih banyak.
menjelaskan bahwa Jangan, mohon maaf, jangan tidur terus. Nah, oke. Nah, iya. Sudah minta waktu ya, sudah ya. Ya. It's time to di have sini saya some break. menjelaskan soal teorisasi bagian yang disebut dengan asam lemak. Dari soal tersebut diketahui mol dari CH3COH yaitu 0,1 dan volume dari CH3COH itu 1 liter. Kita yang pertama mencari molaritas dari CH3COH. Rumusnya yaitu mol per volume. Mol dari CH3COH itu 0,1 dibagi volume dari CH3COH itu 1 liter. Sehabis cari molaritas, mencari konsentrasi H+, konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali CH3COH. Ka sama dengan konsentrasi H+ kuadrat dibagi CH3COH. Dari konsentrasi H+ yaitu 0,01. Karena ada pangkat 2 jadi dipangkatin. Hasil dari 0,001 itu adalah 10 pangkat min 3. Karena dikuadratin kan ada 2 jadi 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 3 dibagi dari mol CH3COH yaitu 0,1. Jadi 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 1 hasilnya 10 pangkat min 5. Ya, berikan makanan. Tinggalkannya di papan tulis saja. Ya, yang lain sambil menyiapkan menanggapi sambil melihat jawabannya kembali tidak apa-apa aku di papan tulis. Banyak alumni ada yang kurang pas atau sudah sangat bagus tanggapannya yang positif kalimatnya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama diketahui senyawa asam lemah yaitu CH3COH yang memiliki 0,1 mol dan volume 1 liter dan derajat H+ 0,01. Yang ditanya adalah HA. Jawab yang pertama yaitu mencari MA atau molaritas, yaitu di situ 0,1 yaitu mol dibagi volume yaitu 0,1 dibagi 1 yaitu 0,1. Selanjutnya adalah mencari HA. Untuk ini adalah rumus pertama agar mempermudah agar akarnya hilang maka dipangkatkan 2, maka ditemukan bahwa H+ kuadrat sama dengan KA dikali MA. Karena ini mencari KA maka benda tepat HA kuadrat dekat benda tepat. Jadi KA sama dengan H+ kuadrat dibagi MA. Tinggal dimasukkan angka-angkanya saja yaitu KA 0,01 kuadrat dibagi 0,1. KA sama dengan 0,01 kuadrat itu 0,01 itu sama kayak 1 kali 1 dikali 10 dipangkat 2 yaitu 1 dikali 10 min 6 dibagi 0,1 itu sama dengan 10 pangkat min 1 yaitu jadi 10 dikali 10 min 6 dibagi 10 pangkat min 6 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 10 pangkat min 5. Maka kata hari ini bisa dibacakan. Kata-kata hari ini belajar memang melelahkan. Oke. Namun akan lebih melelahkan lagi bisa saat ini kamu tidak belajar. Oke. 5, berikan makanan dulu. Dari siapa? Boleh. Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Ya. Di sini kami akan memaparkan jawaban kami. Kami tadi itu mencari pH. Diketahui massa H3PO4 sama dengan 2,45 gram. Volumenya 250 ml. Diketahui juga ARH 1. Poinnya ya, Bu.
aku ngambil sulang. Artinya boleh berubah apa kemarin Bu Cynthia bilang? Video boleh berubah, komik boleh berubah apa lagi? Infografis boleh ya. Kita presentasi berarti 1 minggu dari sekarang, karena ini kan masih lanjut ya. Disiapkan, diperbaiki presentasinya. Ada komik boleh, presentasi video boleh, infografis boleh. Yang mau mempresentasikan siapa, pastikan semuanya muncul di situ. Kemudian nanti untuk asesmen sumatif hari ini Bu Cynthia kirimkan link kuisis ya melalui Classroom. Itu deadline-nya nanti malam ya. Ya itu untuk pemahaman kalian pada hari ini. Jadi lewat Classroom deadline-nya nanti malam. Kurang lebih waktunya alokasinya kalian sesuaikan. Untuk menutup pada kesempatan hari ini, saya minta 2 orang menyimpulkan pembelajaran materi hari ini. Ada yang mau tunjuk tangan? Ada yang mau tunjuk tangan yuk? Apa saja boleh, bebas apa saja. Ya, Sofi, boleh Sofi berdiri Sofi. Ya. Ya berapa? Ya nggak apa-apa. Ya, siapa ininya kamu? Ya. Ya, kesimpulan yang pertama itu ada jenis larutan bersama beda yaitu kurang dari 7 yaitu asam, 7 pas itu netral, lebih dari 7 itu basa. Contoh dari asam itu ada HCl sama HF. Kalau dari basa itu ada KOH dan NaOH. Untuk mencari asam kuat itu rumusnya yaitu X dikali MA, yang dimana X itu valensi asam dan MA itu molaritas. Ya. Ya molaritas. Dan untuk mencari H plus asam lemah yaitu akar koefisien akar HA dikali MA. Oke. Ya, sudah. Oke. Satu lagi dong. Cewek, boleh cewek. Boleh. Satu lagi. Satu lagi boleh cowok boleh. Netral dan basa. Asam pH-nya kurang dari 7 dan netral pas 7 dan basa itu lebih dari 7. Nah, cara membedakan rumus dari asam kuat dan asam lemah itu terdapat pada Ka. Kalau di asam kuat itu nggak ada Ka-nya, kalau di asam lemah itu ada Ka-nya. Oke, cukup? Ya, dipersilakan. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, seru. Ya, dimulai dari tepuk apa? Tepuk 1. Nah, berarti udah fokus. Tepuk 2. Ya, menyenangkan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5 ini Hamidah, Nela, luar biasa sekali yang menuliskan berusaha. Kelompok 6 juga gak kalah, kelompok yang lain juga gak usah saya sebutkan satu persatu. Sudah hebat sekali hari ini. Ingat ya, nanti untuk tes sumatifnya itu dikerjakan paling lambat berarti 12 malam ya. Saya beri kesempatan untuk belajar dulu karena kita pulang sore. Nanti saya kirim ke Classroom. Kemudian untuk produk presentasinya ya disesuaikan dengan masing-masing kelompok, modelnya apa saja. Bu Cynthia tutup. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan untuk kegiatan hari ini? Tidak ada?